Cek sound. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan biologi umum. Nah, di video kali ini untuk bahas soal modul kelima ya. Oke, jadi di modul kelima terkait dengan reproduksi ya. Oke, dan terdapat 3 kegiatan belajar. Dimulai dari tes formatif pertama, yang dimana tes formatif pertama itu kegiatan belajar satu terkait dengan what's the difference, atau membahas tentang mitosis dan meiosis. Oke. Nah, dalam mitosis jumlah kromosom sel anak ini bagaimana? Nah, jadi kira-kira gimana nih? Nah, ini mungkin kita bahas sedikit ya terkait dengan apa sih bedanya gitu ya. Nah, jadi kalau mitosis sama meiosis itu udah jelas berbeda, bahkan terkait dengan penggunaannya sendiri itu juga berbeda sebenarnya. Kalau mitosis, meiosis ya, kita compare berdasarkan dengan tujuannya atau penggunaannya sendiri itu ada di mana sih? Oke, kalau mitosis itu biasanya terkait dengan yang namanya sel tubuh ya. Yang dimana berarti bisa kita katakan dia pertumbuhan ataupun perkembangan gitu ya. Ini pertumbuhan dan regenerasi lah. Intinya sel tubuh terus membelah. Makanya kita dari mungkin yang badannya kecil terus makin gede, bahkan mungkin yang punya otot kecil. Jadi otot gede itu kan artinya ada pertumbuhan sel. Nah, sedangkan kalau untuk meiosis itu biasanya terkait dengan sel kelamin ya. Kayak sel kelamin seperti sperma ataupun ovum ya, atau sel telur. Nah, itu ya, pertama yang tujuannya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan jenis selnya. Oke. Kalau mitosis ini udah tujuannya ya. Tujuannya untuk sel tubuh atau ini sel kelamin. Artinya berarti terkait dengan ini, kalau misalnya kita bilang ini gamet gitu ya. Kemudian terkait dengan sifat atau mungkin jumlah kromosom ya. Oke. Dari sebenarnya mau dari sifatnya dulu atau ini saling berketerkaitan sebenarnya. Kalau misalnya ditanya jumlah kromosom seperti seperti yang ada di sini, tapi sebenarnya dari tujuannya aja, kira-kira mungkin nggak sih kalau misalnya kita terkait dengan sel tubuh, sel atas sama sel bawahnya nggak identik. Masa yang di atas lagi bahas otot jantung misalnya, tiba-tiba ternyata bawahnya jadi otot, misalnya jadi otot lurik misalnya, kan nggak nyambung kan. Nah, otomatis kalau bisa ditanya kira-kira sifat anaknya, terkait dengan sifat anak, maka apa? Nah, kalau sifat anak berarti kalau mitosis karena sama persis berarti identik. Identik dengan induknya. Ini tidak identik. Kemudian selain itu kan tadi ini kan karena identik berarti kalau misalnya ditanya jumlah kromosom bagaimana? Ya, sama atau sama dengan induknya. Atau bisa kita katakan ini diploid deh bahasanya ya. Diploid. Ini haploid alias kalau misalnya diploid itu adalah 2N, kalau haploid itu jadi N. Nah, jumlah kromosom hasil anaknya nih, jumlah kromosom anaknya. Jadi kalau misalnya di atas nih awalnya nih 2N. Nah, tapi kalau mitosis dia tetap bakal 2N, kalau meiosis itu jadi N. Nah, terus terkait dengan tahapannya. Ini untuk mitosis itu ada tahap atau proses ya mungkin ya. Atau mungkin proses lebih enaknya. Proses pembelahan. Nah, ini satu kali. Kalau ini satu kali. Kalau yang di sini 2 kali. Nah, jadi kalau proses pembelahannya kalau mitosis cuma sekali. Jadi kalau misalnya kita anggap set gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya mitosis itu gambarnya begini, set. Nah, jadi kalau anggap aja nih replikasi dulu karena di replika dulu barulah nanti dia nyebar 1, 2.
Nah, kalau meiosis begini, replikasi, dia nyebar begini. Terus di sini kan ada dua kan. Nah, kalau di sini nyebar lagi, ya nyebar lagi satu dua, satu dua seperti itu ya. Oke. Jadi kalau misalnya ini makanya meosisnya dua kali terhitung ini ini yang pertama, tahap pertama, ini tahap kedua. Kalau di sini cuma satu tahap doang. Nah, and then kalau misalnya kita lihat dari jumlah sel anaknya ya, berarti dari gambar yang di sebelah kanan situ, jumlah sel anaknya berarti ini ada 2 buah. Kalau untuk meiosis ada 4 buah. So dari sini terjawab bahwasanya pada mitosis jumlah kromosom sel anak itu sama dengan induknya. Yang dimana kalau misalnya kita rinci lagi, ini kan 2N, ini 2N, maka ini ya sebenarnya ini masih 2N, ini masih 2N. Di sini pun juga sama, 2N, 2N, ini masih 2N, ini masih 2N, barulah di tahap kedua ini jadi N, 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 N. Oke, nah jadi jawabannya A ya, sama dengan induknya. Oke, kemudian urutan fase-fase mitosis dan yang benar. Sebenarnya mau mitosis atau mau meiosis itu sebenarnya sama. Bedanya apa? Kalau di meiosis di tahap satunya itu nanti dibagi jadinya misalnya nih, misalnya tahapannya A, B, C. Nah di tahap kedua juga A, B, C. Cuman bedanya adalah kalau di tahap pertama A1, B1, C1. Kalau di tahap kedua A2, B2, C2 seperti itu ya. Oke, jadi urutannya adalah Prometa Anatelo atau PMAT. Yaitu berarti jawabannya adalah yang C, Prometa Anatelo, profase, metafase, anafase, telofase ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 1 dan nomor 2 ya. Oke, kita hapus, lanjut kita ke nomor 3, 4, 5, dan 6. Oke, nomor 3 terkait dengan suatu pengamatan mitosis di bawah mikroskop, seorang mahasiswa menemukan bahwa kromatid berkumpul di bidang ekuator ya. Nah, kira-kira ini fasenya mitosis atau fase pembelahannya dalam apa nih? Kan ada pro, meta, ana, telo. Ya, yaitu jawabannya adalah metafase. Kalau profase, metafase, anafase, telofase. Nah, gambarnya itu kurang lebih begini. Kalau misalnya di profase itu intinya yang harusnya mungkin di dalam tuh ada ini cuman rusak lah, ibaratkan di segala macam, sehingga hanya terbentuklah kromatid. Nah, seperti itu. Ada benang-benang kromosom yang dimana ya udah begini. Nah, kemudian kan ini membentuk sesuatu kan. Nah, barulah nanti si siapa nih? Mereka semua berkumpul di bidang ekuator atau bidang di tengah-tengahnya sini. Nah, jadi nanti kan bentukannya begini ya. Kan begini. Sorry, kan bentuknya huruf X gitu ya. Nah, sorry. Nah, kan gini. Nah, atau gini deh, gambar huruf X saja. Nah, sehingga barulah yang setengahnya ini menjauh dari masing-masing bidang ekuator. Jadi kurang lebih itu nanti dia begini jadinya. Ya. Jadinya begini nih. Karena ditarik oleh bagian ininya, sehingga nanti barulah kayak ini loh, gambar lope aja deh. Nah, barulah dia jauh nih dari bidang ekuator, barulah nanti di sini barulah mulai terjadi pembelahan lagi, ya. Jadi nanti diduplikat lagi, terus nanti barulah dia dia mulai membelah, yang dimana ini adalah daerah pembelahannya. Nah, dimana nanti di sini tuh terbentuk kromatid baru yang bentuknya ya, jadi balik lagi ke sini. Jadi nanti ada double, and then nanti barulah terbentuk lagi ke sel yang
sebelumnya seperti induknya ya. Oke, yang nomor 4, dalam sel di dalam sel sentriol terletak pada mana? Nah, sentriol itu letaknya di bagian ini nih, di bagian dalam sel yang dimana di dalam cairan yang disebut namanya adalah sitoplasma. Kemudian untuk nomor 5, sel penyusun ovarium merupakan sel yang diploid. Nah, penyusunnya semuanya diploid. Cuman bedanya adalah hasil ovarium atau hasil pembelahan yang ada 4 itu semuanya adalah sel yang haploid, ya itu adalah N. Nah, ini adalah N, kalau haploid N, diploid itu 2N. Oke, jadi kalau monoploid salah ya, haploid yang harusnya yang N. Oke, nomor 6. Dalam pengamatan beberapa fase meiosis di laboratorium, seorang mahasiswa menyatakan bahwa fase yang diamatinya adalah profase. Kepastian tersebut didasarkan karena dinding sel telah melebur sempurna. Oke, ntar dulu. Kromatid telah terpisah dari bidang pembelahan. Ini adalah anafase. Nah, ini adalah anafase. Kromosom sudah memulai ini telofase. Kromosom telah menipis dan memanjang kembali. Oke, berarti ini jawabannya mana nih kira-kira? Nah, kalau yang C, kromosom telah menipis dan memanjang kembali ini adalah berarti sudah mulai menduplikasikan. Ini juga termasuk telofase ya. Nah, tapi di sini kalau misalnya kita bilang, oh yang D telofase, I think di sini sebenarnya oke. Dulu yang A dulu ya, dinding inti sel telah melebur sempurna sel ovotesis. Ini kalau di bukunya masuknya ke metafase. Kalau kromosom sudah mulai menduplikasi diri. Nah, cuman kalau yang bawah ini kromosom sudah mulai menduplikasi diri tuh yang bagian yang pas udah dari tengah tuh kan ketarik tuh. Nah, pas ketarik di telofase itu udah mulai lagi menduplikasi diri sebenarnya. Jadi ini sebenarnya juga masuk ke telofase kok. Cuman emang di bukunya kalau telofase nggak deskripsi rinci kayak misalnya, oh kromosom sudah mulai menduplikasi diri. Nah, di sini di bukunya bilang anak inti dibentuk kembali, artinya berarti ya itu apa namanya terbentuk lagi, ternyata dibagi dua lagi tuh, alias menduplikasi lagi. Nah, jadi ini jawabannya apakah nggak ada? Nah, kalau misalnya kita bilang mungkin deskripsinya apa namanya ini metafase nih sebenarnya yang A. Cuman kalau misalnya kita bahasnya sudah mulai melebur, baru itu profase, karena di profase itu kan ini dihancurin dulu nih dalamnya, yang kayak misalnya sel segala macamnya menyisakan benang-benang kromosom seperti ini. Nanti baru baru kumpul di tengah, terus ditarik ke ujungnya, and then pas udah mulai ketarik di ujungnya, mulailah menduplikasi seperti itu. Soalnya gini, kalau emang misalnya ini kan kunci jawabannya C nih. Kromosom telah menipis dan memanjang kembali. Kalau misalnya di profase itu bukanlah menipis, melainkan dia memendek, dan menebal. Seperti itu. Jadi dia memendek dan menebal, bukanlah menipis dan memanjang kembali. Jadi saya rasa ini kayak pilihan gandanya nggak ada jawabannya ya. Kalian bisa mungkin untuk memastikannya lagi, kalian bisa sebenarnya bisa lihat aja di materinya di apa namanya halaman 5.5 sebenarnya ya. Kalian bisa cross check aja di situ, dan emang sepengetahuan saya tuh simpelnya gini, profase tuh dalamnya dihancurin dulu, sisa benang kromosomnya doang, terus di mulai. Nah, pas di metafase itu udah hilang sama sekali dan sisa benar-benar kromosom, dan kromosomnya gerak ke tengah. Kemudian pas udah ke tengah, di bagian anafase ditarik ke bidang yang berlawanan. Ya, ke bidang yang berlawanan. And then pas udah kepisah, nah barulah tuh membentuk kembali membran inti selnya segala macam, dan setelah kan namanya membentuk kembali, dan ternyata pas di sini kan udah mulai misah tuh. Pas udah mulai misah,
pas udah kepisah dia modelnya baru tuh, terbentuklah lagi yang namanya membran inti sel, dinding sel lah seperti itu ya. Jadi benar-benar baru pas udah misah barulah terbentuk lagi seperti sebelum terjadinya profase ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ya. Kita hapus untuk nomor 3, 4, 5, dan 6-nya. Dan kita akan lanjut ke soal nomor 7, 8, 9, 10. Dan untuk mengakhiri tes formatif yang pertama, nomor 7, pembelahan reduksi atau ini kita kenal dengan yang namanya meiosis. Berarti pada tumbuhan terjadi pada, jelas sekali bahwa meiosis itu kan untuk sel kelamin ya. Berarti jawabannya adalah yang B ya, ovarium atau bakal buah. Kalau bagian tubuh ujung akar atau kelopak bunga atau kambium ini kan termasuk ke sel somatik yang dimana ini terkait dengan sel tubuh yang berarti ini cukup mitosis aja ya. Oke, nomor 8. Pernyataan yang benar dalam kaitannya dengan meiosis dan mitosis di bawah ini. Meiosis lebih lama daripada mitosis. Ini masalah waktu kita nggak punya info, tapi kalau emang mungkin yang dimaksud karena lebih panjang jalannya jadi lebih lama, jadi kita tanda tanya dulu aja deh. Maksudnya apa nanti belakangan. Meiosis tidak memiliki interfase. Ini salah, semuanya pasti punya interfase dulu, cuman bedanya adalah apa namanya, setiap mau mitosis atau meiosis itu pasti ada ya namanya, awalnya pasti ada interfase terlebih dahulu. Pada meiosis terdapat kromosom homolog sementara mitosis tidak. Ini enggak sesuai, emang udah pasti enggak sesuai. Meiosis dapat menjaga kestabilan jumlah kromosom suatu spesies. Nah, untuk yang D ini apa ya? Meiosis dapat menjaga kestabilan jumlah kromosom suatu spesies. Terus meiosis lebih lama dari mitosis. Oke. Kalau ini untuk yang A, karena apa namanya, kita nggak bisa prediksi toh juga nggak ada datanya juga, so ini kemungkinan besar ini palsi ini. Nah kalau yang D ini masih agak sedikit make sense, masih lebih make sense daripada yang A. Kalau yang A, meiosis lebih lama dari mitosis, apa karena berhubung dua kali ini? Nah kalau misalnya ternyata dua kali lipatnya, dua kali kerja tapi ternyata malah kerjanya sama cepatnya dari sama mitosis, ya why not kan gitu. Nah kalau yang di D, meiosis dapat menjaga kestabilan jumlah kromosom suatu spesies. Ini karena gini, apa namanya, ini kita anggap perempuan sama laki-laki, yang dimana kalau kita bahas terkait dengan keturunan gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita bahas keturunan kan berarti jadi yang ini nih bahas terkait dengan keturunan. Berarti terkait dengan reproduksi kan gitu ya. Keturunan ini terkait dengan reproduksi. Yang dimana reproduksi ini otomatis kan kita butuh yang namanya sel kelamin kan. Nah, sel kelamin itu yang awalnya dari 2N berubah jadi N, kemudian nanti baru lanjut lagi. N ini kan baru cuma punya salah satu doang. Nah, yang satunya lagi bagaimana? Yang satunya lagi dilengkapi oleh lawan jenisnya seperti itu ya. Jadi apa namanya, menjaga kestabilan jumlah kromosom suatu spesies kita analogikan seperti ini ya. So jawabannya adalah D. Oke, kalau yang A ini kita nggak tahu ya. Kalau misalnya bagaimana kita mau melihat, kita mau ngecek kita ini kan segala macam. Atau juga nggak ada datanya, nggak ada pendukungnya seperti itu. Oke, nomor 9. Tahap terakhir profase 1 dalam meiosis adalah apa? Nah, oke. Jadi untuk nomor 9, untuk profase 1 ya, memang ada tahapannya. Oke, tapi ini saya apa namanya, saya pindahin dulu karena ini lebih enakan pakai gambar ya saya jelasinnya ya. Oke. Jadi tahapannya kurang lebih seperti ini. Jadi profase 1 tuh dimulai dari lab ya, terus habis itu lepto, zigo, paki, diplo, dan diakinesis. Nah, jadi leptoten ini dimana kan
kita tahu bahwasanya kan pada profase itu kan membran inti selnya kan udah mulai menghilang. Nah, cuman ketika dia menghilang, ternyata sebelum dia menghilang, udah dirapiin dulu nih di tahap profase 1. Makanya waktu pas kita lihat di profase 1 kan, oke, udah terbentuk nih, udah mulai menghilang. Nah, pas udah menghilang di tahap metafase itu apa? Udah rapi. Udah rapi sehingga nanti bentuknya jalannya ke tengah. Seperti itu. Barulah nanti kepisah. Nah, ternyata di tahap profase 1 sendiri ternyata prosesnya nggak langsung jadi, melainkan di mana gelondong-gelondong yang dimana yang panjang-panjang, yang tipis-tipis mengalami penebalan. Seperti ini tahapannya. Jadi leptoten, nah seperti ini ya kan. Kemudian dirapiin lagi ya. Kemudian dirapiin, kemudian lama terbentuk sinapsis, terus kemudian pindah silang dimulai ya kan. Kemudian and then terbentuk kiasma, kompleks sinapsis mulai menghilang. Nah, kompleks sinapsis itu yang di bagian sininya nih, bagian sininya. Nah, terus persiapan metafase 1 yang dimana setelah begini nanti barulah dia jalan ke tengah kan gitu ya. Jadi tahap terakhir terkait dengan yang namanya tahap profase 1 adalah diakinesis. Kalau di ploten ini adalah tahap keempat, ini tahap kelima, zigoten adalah tahap kedua, dan pasiten ini yang tahap ketiga. Jadi leptozigopaci diplodiakinesis ya. Oke, untuk soal nomor 10, bagian yang bersifat haploid pada daur hidup lumut. Nah, ini yang agak rancu kalau buat saya karena terkait dengan yang namanya ini saya hapus ya. Oke, terkait dengan yang namanya daur hidup lumut. Nah, daur hidup lumut sendiri itu kan punya tahapan ya. Yang kalau kita bikin daurnya itu seperti ini kurang lebih. Jadi spora terus kemudian membentuk protonema. Kemudian dari protonema ini dia membentuk tumbuhan lumut dulu. Jadi bedanya sama tumbuhan paku adalah kalau misalnya di lumut terbentuk tumbuhan ini kok tumbuhan paku. Tumbuhan lumut dulu ya. Tumbuhan lumut dulu barulah kebagi menjadi 2. Yang pertama adalah archegonium. Archegonium. Kemudian antheridium. Nah, dari antheridium dan archegonium ini menghasilkan yang namanya sel-sel sel kelamin seperti sperma dan ovum. Nah, cuman mungkin ini ketuker ya, karena biasanya kalau kita bikin kirinya laki-laki, kanannya perempuan kan gitu ya. Archegonium ini merupakan adalah sel ovum, penghasil sel ovum. Kemudian untuk antheridium ini adalah spermatozoid ya, spermatozoid. Oke. Nah, kemudian melebur menjadi satu. Namanya apa? Zigot. Kemudian dari zigot barulah membentuk sporogonium. Kemudian sporogonium, and then barulah terbentuklah sporangium. Nah, habis itu gimana? Lanjut lagi ke sini. Sporangium menghasilkan lagi yang namanya spora. Lanjut lagi protonema, tumbuhan lumut, antheridium, bla 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 bla. Nah, di mana tahapan yang saya kotakin bagian warna orange, bagian sini, ini adalah fase G atau fase gametofit. Nah, di mana gametofit sendiri mempunyai sifat yaitu adalah haploid atau N. Nah, sedangkan di bagian bawahnya yang bagian sini nih yang dari zigot
ke sporangium, ini adalah fase sporofit, pembentukan spora. Nah, sporofit, kalau yang atas pembentukan gamet, kalau yang bawah pembentukan spora. Di mana pembentukan sporofit sendiri ini bersifat diploid atau 2N. Nah, jadi kalau kita kasih nih, nah, jadi kalau misalnya ditulis, ini spora ini adalah bagian yang N, ini bagian N, ini bagian N, ini juga bagian N, ini bagian N, ini N, ini N. Nah, barulah gabung jadi 2N, yang dimana zigot berbentuk sporogonium, yang dimana ini adalah 2N, sporangium adalah kotak spora, berarti ini isinya 2N, dan memecah lagi nih ya, mengeluarkan spora yang berarti isinya adalah N itu sendiri. Nah, permasalahannya adalah di sini ya, oke, udah berjelas salah karena kita haploid, yang nggak mungkin jadi jawaban adalah yang D karena kotak spora ini 2N. 3 ini dari antheridium sama archegonium sama protonema, kita lihat mereka semua N. Dan mereka semua daur hidup lumut. Kecuali kalau A sama B-nya bukan daur hidup lumut. Nah, cuma protonema, ya udah jawabannya C. Nah, kalau kayak gini gimana? Ya sudah, berarti jawabannya bisa A, bisa B, bisa C. Mau gimana lagi? Kan antheridium termasuk N. Archegonium juga termasuk atau bersifat N juga. Protonema bersifat N juga. Nah, masalah ini nggak spesifik pertanyaannya, kan gitu ya. Nah, jadi untuk nomor 10 mungkin ya, ini mungkin karena mungkin bukunya cuma nulis di bagian protonemanya aja yang dalam kurung N, makanya jawabannya mungkin C gitu. Tapi kalau dari saya pribadi, karena berhubung ini adalah sebuah fase yang emang gametofit atau pembentukan gamet, yang dimana ini spermatozoid itu kan pasti juga N. Itu sama aja kayak sel sel sperma. Sel sperma kan pasti hasilnya N tuh. Sel telur juga hasilnya N. Berarti apakah itu bukan bagian yang bersifat haploid? Ya termasuk dong harusnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau nomor 10 saya lebih condong ya jawabannya A, B sama C ini benar ya. Oke, so kita lanjut ke tes formatif yang kedua ya. Oke, kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Oke, jadi ini untuk yang tes formatif pertama untuk nomor 10 kayak ada nomor berapa nih? Saya agak sedikit ragu, tapi kalau emang misalnya kalian punya pendapat sendiri, kalian bisa langsung saja cantumkan di kolom komentar. Oke, kita mulai dari tes formatif kedua terkait dengan nomor 1. Di bawah ini yang bukan merupakan reproduksi aseksual adalah yang mana? Nah, jawabannya adalah yang C. Kalau C ini termasuk seksual ya. Nah, kalau untuk yang A ini adalah aseksual, okulasi juga aseksual, tanpa kawin, fragmentasi apalagi ya terkait dengan pembelahan ya. Nah, oke, jadi yang sinigami mah beda lagi. Singami ini modelnya sama kayak entomogami ya, yang modelnya kayak gitu, itu adalah reproduksi seksual yang dimana biasanya ini dilakukan oleh tumbuhan ataupun hewan ya. Oke, and then nomor 2, zoospora adalah spora yang dapat bergerak di dalam air ya. Ini juga ada, ini sebenarnya nyempil ya, ada di halaman. Nah, ini ada di halaman 5.18 ya, halaman 5.18. Oke, and then nomor 3, fungsi sporogonium pada tumbuhan lumut adalah yang pasti bukan menghasilkan spora, karena kalau menghasilkan spora ini adalah tugasnya si sporangium alias kotak spora, dan ini kan bagian sebelum membentuk kotak spora, yaitu adalah membentuk tunasnya dulu. Jadi tunas barulah di atasnya itu ada kotak spora ya. Oke, nomor 4, tumbuhan di bawah ini yang alat reproduksi seksual aseksual alaminya menggunakan geragi ini apa? Wah, cuman kenapa kok bikin kesel ya pilihan gandanya? Karena apa? Nama ilmiah semua nih. Nah, jadi kalau terkait dengan Muntingia calabura, itu kalau misalnya kalian tahu mungkin pohon-pohon yang dimana ada ceri-ceri kecil ya. Nah, kalian ini bisa search itu di Google ya ini. Nah, jadi
Kayak Motikia calabura ini biasanya yang dulu ada tumbuhan yang ada cerinya kecil, ukurannya tuh segede apa ya? Segede biji apa yang biasanya kalau belum matang tuh warnanya hijau, nanti kalau udah matang tuh ada yang warnanya merah, ada yang mungkin kalau udah matang banget warnanya kuning. Nah, seperti gitu ya. Nah, dan itu biasanya langsung bisa langsung dimakan kok ya. Oke. Terus kalau dan itu tumbuhannya tumbuhan kayu ya, berarti nggak bakal mungkin geragih. Karena kalau geragih itu adalah batang yang menjalar di atas tanah. Nah, oke, itu untuk ini. Nah, kalau misalnya untuk Artocarpus communis, itu adalah sukun. Nah, ya sukun. Sukun itu sejenis apa namanya? Sejenis kayak nangka juga, keluarga nangka yang modelnya bentukannya, maksudnya bentuk buahnya seperti itu. Nah, itu juga bukan batang yang ada di yang menjalar di atas tanah. Oke. Terus Mangifera indica itu adalah mangga. Nah, mangga apalagi? Mangga itu nggak mungkin geragi. Nah, kalau setek batang masih oke. Nah, sisanya adalah yang D karena ini apa? Nah, kalau ini nama ininya nama umumnya adalah pegagan atau yang namanya antanan yang dimana ini termasuk yang menjalar di atas tanah ya. Dia kayak batang-batang yang menjalar di atas tanah yang berumpun-rumpun. Nah, jadi jawabannya adalah D. Nah, kalian bisa sebenarnya bisa ini kalian bisa cek itu di bagian depannya. Di bukunya terkait dengan ini ternyata disediakan juga bahwasanya ini ada contoh-contohnya yang dimana terkait dengan mangga. Sukun sama kersen ini adalah tunas adventif ya, tunas adventif. Kemudian, nah kalau mangga ini nggak bisa alami, dia biasanya pakai bantuan yang dimana namanya mencangkok, ya bukan setek batang sorry. Nah jadi seperti itu ya. Oke, kita hapus untuk 1 sampai nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5, 6, dan 7. Oke. Nomor 5, pembuahan ganda pada tumbuhan berbiji tertutup alias berarti gimnosperme adalah dibuahinya sel telur dan inti endosperma oleh jawabannya sperma ya. Oh, sperma bulu serbuk yang dimana ini biasanya terkait di bagian bunga. Kalau misalnya mungkin jadi apa sih namanya serbuk sari ya, intinya serbuk sari yang dimana itu merupakan sel kelamin jantannya ya harusnya. And then kemudian terkait dengan sel telurnya ada di bagian yang namanya kantung di bagian tengahnya gitu loh. Jadi kalau mungkin kalian mau lihat gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi bagian ini, jadi ini kan ada yang namanya serbuk sari, ada serbuk sari. Ini entar dulu bentar. Mana ya yang namanya? Ya ini serbuk sari, kemudian ini ada yang bagian tengahnya kan. Nah, jadi nanti tuh dia begini. Set. Barulah nanti di sini terjadi pembuahan yang dimana si bagian ini pun juga mempersiapkan yang dimana nanti ada yang namanya inti kandung lembaga sekunder yang di bagian tengahnya, terus pinggirannya tuh sel telur ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi I think ini kalau nggak salah materi kelas materi sekolah menengah atas atau sekolah menengah pertama deh. Saya lupa ya SMP atau SMA. Oke. So, kita lanjut ke nomor 6. Pembuahan pada tumbuhan tinggi diawali dengan penyerbukan. Nah, definisi penyerbukan yang tepat untuk tumbuhan biji tertutup adalah menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Ya, yang A ini ya. Oke, jadi mulanya penyerbukan itu nempel dulu, barulah nanti dibuat pas udah nempel masuk ke dalam, barulah dia mengalami fertilisasi. Oke, nomor 7. Manakah dari reproduksi aseksual buatan di bawah ini yang melibatkan lebih daripada satu jenis tumbuhan? Kalau cangkok perunduk stek ini nggak perlu, ini cuma satu aja karena yang lagi dibahas misalnya nih stek batang. Batang apa nih? Ya udah batang itu aja. Nah, kalau okulasi ini nama lainnya adalah menempel. Jadi berarti otomatis tumbuhan yang satu ke tumbuhan yang lain ditempel seperti itu ya. Kalau stek itu hitungannya modelnya anggap aja kita memotong atau kayak cangkok.
Cangkok tuh kan disoret, terus abis itu dikasih tanah, terus di ini. Nah, kalau stek itu apa namanya? Motong bagian batang atau cabang, kemudian ditanam lagi. Nah, itu stek. Nah, kalau okulasi udah dipotong terus ditempel. Nah, jadi ditempel ke jenis tumbuhan yang satunya lagi seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita hapus untuk nomor 5, 6 dan 7. Kita lanjut ke nomor 9 dan 10. Wait. Nah, kita lanjut ya. Kita hapus ke nomor 8, 9 dan 10. Tumbuhan yang dapat dicangkok. Nah, dicangkok ini kan berarti apa nih? Mangga ya, mangga, Mangifera indica. Kalau Centella asiatica itu terkait dengan yang namanya geragih ya. Kalau Sacharum officinarum, ini nama lainnya dari tebu yang dimana biasanya adalah merunduk. Oke. Terus kemudian Ipomeoat batatas. Nah, ini adalah ubi ya, dimana ini adalah umbi batang biasanya kalau ubi ya, umbi batang. So nggak perlu dicangkok ya. Oke, jadi karena memang berkembang biak dia secara ini, yang dimana adalah umbi batang, yang dimana ini adalah vegetatif atau tanpa kawin yang bersifat alami ya. Oke, soal nomor 10. Pada tumbuhan paku bagian yang dapat menghasilkan spora. Nah, ini mau apa namanya? Ini adalah sporogonium. Nah, tapi jujur ini kalau saya sih lebih cenderung lebih suka jawabannya bukan sporogonium. Dimana sporogonium itu sebenarnya lebih rendah lagi, dimana harusnya ini yang menghasilkan spora adalah sporangium atau kotak spora. Sporangium. Jadi sebelum sporangium terjadi atau terbentuk baru ada yang namanya sporogonium. Nah, sebelum sporogonium terbentuk, ada yang namanya sporofil. Nah, seperti itu, ya. Nah, baru dari sporangium ini adalah baru spora. Jadi sebenarnya sama, kurang lebih kayak tumbuhan paku, tumbuhan lumut. Cuma bedanya adalah terkait dengan mekanisme daripada perkawinannya ya. Jadi tetap ada yang namanya ada antheridium sama archegonium ada. Cuma beda skemanya aja. Jadi ada beberapa part yang emang sama, ya seperti sporangium yang menghasilkan spora. Nah, makanya ini kalau di pilihan gandanya jawabannya ini adalah yang B katanya. Sorry, ya yang B. Namanya sporofil. Spora daun, daun spora. Harusnya kan isinya kotak spora kan. Nah, makanya ini saya sedikit ragu antara mau jawab antara B ataupun A. Karena saya lebih cenderung untuk menjawab sporangium itu sendiri ya. Oke, nomor 10. Umbi lapis adalah alat reproduksi aseksual yang dimiliki oleh apa nih? Nah, ini terkait keluarga bawang ya, kalau ada alium nih, bawang merah ini ya, ini bawang merah. Terus kalau untuk yang B, mutingnya ini adalah tadi ya, ada dari sebelumnya, Hevea brazilines, braziliensis. Oke, kalau ini udah jelas pasti untuk yang A ya, terutama ini untuk umbi lapis. Nah, kalau yang D, alamanda ini terkait dengan yang namanya merunduk. Ya, alamanda ini merunduk. Kalau yang C ini adalah pohon karet. Ya, ini terkait dengan pohon karet. Yang dimana ini otomatis sebenarnya modelnya sama kayak ini ya di apa namanya terkait dengan pohon karet ini ya, kalau nggak pakai biji biasanya. Oke, tapi di sini yang fokus utama kita adalah umbi lapis, yaitu jawabannya adalah yang A ya, terkait dengan bawang merah. Oke, kita hapus untuk ini tes formatif kedua dan kita akan langsung gabung aja ya ke tes formatif yang ketiga. Oke, dari nomor 1, salah satu tipe reproduksi aseksual membelah diri ke arah transversal dilakukan oleh mana? Nah, ini jawabannya saya agak sedikit ragu, ini kayaknya nggak ada jawabannya di pilihan gandanya karena pembelahan secara transversal atau melintang itu dilakukan oleh yang namanya paramecium, dan juga Stylonychia ya, Stylonychia. So
Jawabannya nggak ada. Kalau misalnya yang Vorticella ini dengan malah barengan sama si Euglena ini sebenarnya melakukan pembelahan diri dengan arah yang gimana? Membujur. Nah, so nomor satu ini jawabannya nggak ada ya, karena ini membujur yang ada juga. Kalau amuba itu terkait dengan apa namanya fragmentasi ya. Oke. Kemudian nomor 2 terkait dengan alat reproduksi jantan pada mamalia dari dalam keluar itu adalah yang pertama testis, kemudian van de Verensen, terus penis, baru lubang kelaminnya. Nah, jadi jawabannya nomor 2 adalah yang D ya. Oke. Kemudian nomor 3. Nomor 3 metagenesis adalah, nah ini jawabannya adalah ya jenis singami, atau ini kita masuk sebenarnya adalah reproduksi seksual yang dilakukan pada plasmodium ya. Soalnya kalau misalnya reproduksi seksual pada paramecium itu adalah konjugasi. Ya konjugasi ya oke lah. Konjugasi. Terus kalau porifera, kalau untuk akses ini terutama untuk apa namanya, ini kan metagenesis ya, berarti otomatis bukan aseksual, jadi salah nih. Jadi yang A sama yang D ini salah ya, nggak bakal mungkin. Oke, nomor 4 termasuk jenis reproduksi aseksual pada hewan rendah di bawah ini. Nah, yang rendah itu adalah yang konjugasi ini ya. Apa namanya, paramecium itu adalah hewan tingkat rendah ya. Modelnya tuh kayak apa namanya, dia malah kecil banget yang bisa hewannya bersel tunggal biasanya ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ya. Kita hapus untuk 1 sampai nomor 4-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 5, 6 dan 7. Terkait dengan soal nomor 5, kita punya informasi bahwasanya salah satu perbedaan prinsip antara gemul dan tunas. Nah, oke. Untuk gemul sama tunas ini sebenarnya mirip. Cuman bedanya apa? Kalau tunas itu di bagian luarnya, kalau gemul ini tunas tapi bagian dalam. Nah, jadi A jenis reproduksinya enggak ya. Kalau jenis reproduksinya ini sama-sama adalah aseksual. Jumlah yang dibentuknya ini sama. Oke, yang perbedaannya adalah letaknya. Kalau gemul adalah tunas tapi bagian dalam, kalau tunas ya udah tunas di bagian luar, seperti itu ya. Oke, nomor 6. Dalam pengamatan terhadap beberapa hewan rendah di laboratorium, seorang mahasiswa menemukan bahwa karakteristik sebagai berikut: memiliki flagel membelah secara longitudinal atau membujur seperti ini ya, longitudinal. Nah, sekarang kira-kira yang mana nih? Nah, udah jelas antara A sama D. Karena Euglena sama Vorticella ini termasuk yang membujur atau longitudinal. Nah, tinggal antara mana nih, Euglena atau Vorticella? Kita lihat lagi, clue-nya adalah memiliki flagel. Yang memiliki flagel dan hidup di dalam air adalah jadi jawabannya adalah Euglena karena hidup di dalam air ya. Oke, jadi ya kalau misalnya Vorticella memiliki flagel atau ini kecil ada. Cuman bedanya adalah terkait dengan apa namanya, kalau apa namanya, sebenarnya dari apa sih namanya, dari flagel aja udah ketahuan. Karena kalau misalnya terkait dengan Vorticella itu adalah dia kayak gelas yang bentuknya begini, terus di atasnya tuh kayak ada bulu-bulu halus gitu. Kalau Euglena itu dia bentuknya seperti ini, terus di sininya tuh ada ini, ada kayak rambut, ada rambut begitu. Nah, seperti ini misalkan. Nah, ini namanya adalah flagel ya, atau buat alat gerak lah ibarat kata tuh. Oke, nomor 7. Perkembangan embrio pada tubuh mamalia terjadi di uterus atau kita kenal dengan yang namanya rahim ya. Oke, kalau tubuh Fallopi ini terjadi untuk fertilisasi ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus dan kita akan lanjut ke 3 soal terakhir ya, untuk tes formatif ketiga dan mengakhiri untuk tes formatif di modul kelima. Oke, untuk nomor 8, hormon yang merangsang dalam penebalan dinding uterus itu adalah progesteron ya. Kalau testosteron itu di laki-laki ya, lebih banyaknya di laki-laki.
Kalau follicle stimulating hormone artinya berarti atau disingkatnya dengan FSH itu biasanya untuk merangsang pembentukan folikel. Nah, kemudian kalau LH itu barulah yang ovumnya keluar segala macam ya. Oke, untuk nomor 9, hewan multiseluler yang reproduksi aksesualnya membelah. Ini adalah planaria ya. Jadi kalau misalnya yang sisanya ini Paramecium, Passus, Amoeba itu adalah hewan uniseluler. Oke, nomor 10, sperma dibentuk pada bagian apa nih? Saluran seminifer, vas deferens, epididymis atau ini vesicula seminalis. Nah, ini seminifer ini adalah lanjutan daripada testis, yang dimana testis ini berusaha untuk memproduksi, ya kan. Nah, tapi udah mulai dirakit nih atau dirakit-rakitnya di bagian saluran seminifer, yang kemudian nanti dirakit lagi di bagian dirakit lagi di vesicula seminalis atau seminal vesicle, yang kemudian yang nanti akan disimpan sementara di epididymis ya. Nah, kalau vas deferens itu epididymis ke uretra ya. Jadi kalau ini cuma buat penghubung doang. Oke, so jawabannya nomor 10 adalah yang C. Oke, so dengan begitu saya akhiri pembahasan untuk modul kelimanya untuk mata kuliah biologi umum, dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like, di share, dan subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan saya ucapkan juga terima kasih yang sudah donasi di sauria.co dan scan kirisnya, dan saya Yem pamit. Jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan langsung saja di share di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.